Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan Karim. Di bulan Ramadan yang penuh keberkahan dan kemuliaan ini, kita akan mengadakan segmentasi khusus Ramadan Series terkait Ramadan di negeri orang. Dan kita akan menjelajahi beberapa negara secara virtual, juga diskusi dengan saudara-saudara kita, kawan-kawan kita yang berada di luar negeri. Kita akan mendapat pengetahuan-pengetahuan baru, baik itu perbedaan, keunikan-keunikan, dan hal-hal baik yang bisa menjadi kaca kehidupan dan bisa kita amalkan di bulan Ramadan yang mulia ini. Dan jangan lupa untuk teman-teman ikuti summary challenge-nya untuk mendapatkan hadiah terbaik. Segala ketentuan bisa dibaca di deskripsi. Selamat menyaksikan, mari kita ambil hal-hal baik di dalamnya. Barakallahu fiik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bisa ditambahin itu Mas Fuad, tradisi yang mungkin bisa dibilang sangat luar biasa sekali, yaitu ketika kita bukan Ramadan ya, ketika kita sudah sholat Idul Fitri, jadi Lebaran itu ramenya itu bukan ketika tanggal 1 Idul Fitri itu enggak, ramenya nanti seminggu setelah Idul Fitri. Jadi setelah Idul Fitri ya apa, ya sudah sholat Id, ya paling makan-makan sama keluarga, sudah selesai aktivitas. Besok itu langsung puasa lagi. Jadi semua kayak bisa dibilang semua orang di situ puasa semua. Jadi untuk puasa Syawal itu yang 6 hari itu di Tarim itu orang yang nggak puasa Syawal itu kayak aib gitu. Dia pasti kalau makan itu makan sendiri. Toko-toko pun masih tutup juga gitu. Itu yang ketika puasa-puasa sunnah yang sifatnya muakkad. Itu di Tarim itu benar-benar dilaksanakan hampir seluruh daerah itu. Sinyalnya jelek ya, Pak ya? Itu punya kamu. Ya, itu luar biasa. Nanti baru ketika seminggu setelah Idul Fitri, nah itu baru rame. Nanti ada yang open house, seperti Habib Umar open house, Habib Besar itu open house. Jadi baru seperti itu. Jadi ramenya itu ketika 7 hari setelah Lebaran. Jadi Lebarannya sepi sekali. Lebarannya sangat sepi sekali. Dan itu mungkin bisa dibilang pengalaman kita yang paling berkesan ketika kita Idul Fitri pertama kali di Mukalla itu, ya di Mukalla itu kita selesai sholat Id, kita ke dapur, kita mau makan, mungkin kalau Idul Fitri mungkin makanannya lebih lah daripada makanan biasa ya. Ternyata enggak, ternyata kita ke dapur, dikasih roti, dikasih selai, selesai, kita pulang ke Sakan. Nah, kok Lebarannya cuma kayak gini doang, jadi kayak nggak ada unsur yang mewah-mewah, nggak ada. Itu waktu kita pertama kali di Hadramut, Lebaran pertama kali seperti itu. Jadi enggak Lebaran itu kita masak yang mewah, banyak jajan, itu enggak seperti itu. Jadi justru Lebaran yang ramai itu nanti ketika 7 hari setelah hari hanya. Itu karena masyarakat Kota Tarim itu menjaga tradisi setelah 1 Syawal itu di puasa Syawalnya mulai dari tanggal 2. Jadi tidak diputus-putus tapi dilangsungkan pasca 1 Syawal. Jadi hari keduanya tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4, tanggal 5, tanggal 6, tanggal 7 itu semuanya puasa. Nah, kemudian suasananya persis seperti Ramadan lagi. 6 hari pasca 1 Syawal itu seperti Ramadan lagi, suasananya seperti yang tadi dijelaskan sebelumnya. Nanti kegiatan silaturahmi akbar atau di kitanya halal bihalal itu nanti dilaksanakan pada tanggal 8 Syawal. Itu ramai lagi itu nanti dari satu masjid ke masjid yang lain. Dan tanggal 8 Syawal pun itu kayak gimana tuh? Jadi kayaknya merayakan Lebaran tanggal 8 Syawal. Kayak makanannya kayak gimana? Kayak seperti di Indonesia. Jadi rame. Jadi ramainya itu bukan di tanggal 1 Syawal di sana itu. Jadi kalau di kita mah rame halal bihalal, silaturahmi dari satu tempat ke tempat yang lain tuh di tanggal 1 Syawal. Kalau di Tarim nanti halal bihalal silaturahmi itu akan dilaksanakan di tanggal 8 Syawal setelah selesai melaksanakan puasa 6 Syawal gitu. Terus yang halal bihalal di tanggal 8 Syawal itu sama juga ikhwan dengan ikhwan lagi, akhwat dengan akhwat lagi gitu berarti ya? Iya, nggak bisa. Ada makanan khas nggak di Tarim gitu untuk di tanggal 8 Syawal itu? Kohwa. Apa? Ya soalnya kohwa ya. Kohwa maksudnya. Kohwa itu semacam kayak kopi mungkin bisa dibilang, cuma rasanya
Saya lebih rasanya rasa kayak jahe gitu sih. Cuma orang sana menyebutnya kohwa, itu minuman di mungkin di rumah makan Arab di Indonesia banyak itu. Itu loh, Itu kalau untuk 8 yang Syawal. khas sekali ya khas sekali ya enggak ada sih bisa dibilang. Jadi makanan pun nggak banyak-banyak ya di 8 Syawal tuh ketika merayakan Enggak, Idul Fitri 8 Syawal. kita sendiri yang biasanya bikin banyak, bikin masak Indomie dan lain sebagainya. Orang Indonesia sendiri yang membuat banyak. Aduh. Terus ada tradisi apa lagi tuh di 8 Syawal? Oh ya, pas waktu tanggal 2 Syawal, 3 Syawal itu kan sama dengan suasana sebelumnya. Sama juga menghidupkan malamnya kayak gitu. Enggak, kalau itu enggak. Kalau untuk puasa Syawal enggak seperti karena kan ada taraweh dan di ini enggak ada taraweh sih. Bedanya hanya di situ saja sih. Cuma untuk puasanya itu kondisinya sama, bisa dibilang hampir sama. Pagi seperti kota mati, gitu. Kehidupan itu beralih setelah zuhur. Terus kalau di pasnya tadi Ya, bulan jadi buka bersamanya sama gitu. Sama bersamanya sama itu dari tanggal 2 itu sisi persamaannya persis dari aspek sananya, cuma ya emang tidak ada sholat taraweh seperti di bulan Ramadan begitu aja. Terus kalau yang di bulan Ramadan ketika menghidupkan malamnya itu dengan tarawih atau dengan amalan-amalan lain atau baca Al-Quran juga kayak gitu ya? Iya, taraweh baca Al-Quran pasti dua itu, dengan sholat dan baca Al-Quran mesti. Hanya itu saja sih gitu untuk ya bisa dibilang ya semuanya sholat malam. Nah terus kan untuk malamnya kan dihidupkan gitu kan. Terus ketika masuk jam 6:30 itu baru istirahat. Berarti sholat duha dulu sebelum istirahat tuh berarti gitu ya? Kalau udah sholat isyraq, sholat duha ya. Biasanya seperti itu. Berarti kalau gimana Mas Ali? Biasanya memang saya juga yang luar biasa sekali untuk sholat isyraq di sana itu hampir setiap masjid itu banyak yang melaksanakannya. Ya, untuk sholat isyraq di Indonesia kan jarang kan, karena mungkin dikejar waktu kerja, dikejar menyiapkan apa-apa. Misal kalau di sana memang ketika setelah sholat subuh bertahan di masjid sebentar sampai kemudian isyraq, baru sholat isyraq atau sholat duha, nanti baru pulang istirahat. Ada tradisi ini nggak kalau kita bandingkan dengan Indonesia gitu? Idul Fitri sama dengan baju baru. Barangkali di Tarik kayak gimana? Itu ada yang menarik di sana. Kalau di sana, kalau emang pasti baju baru ada, sarung baru ada. Cuma nanti jangan kaget ketika kita di sholat Id ketemu orang sholat pakai sarungnya masih ada capnya misal. Ya, kalau mungkin di kita kan, orang sombong banget mas pakai kan nggak ngawur aturan. Kalau di sana enggak, mereka mengenalkan fa'ama binikmati rabbika fahadits itu dengan seperti itu. Biar orang-orang tuh tahu saya ini lebaran tuh pakai baju baru gitu. Jadi capnya itu masih ada. Ya Mas Fuad ya. Kalau kita kan mungkin jijik kan ya. Cuma di sana enggak. Jadi kita tuh menyampaikan bahwasanya dengan nikmat kita harus mengasih tahu orang lain, bukan sombong atau apa, enggak. Emang tradisinya seperti itu. Jadi ketika sholat Id kita bareng-bareng sama masyarakat, itu mesti kalau orang Arab tuh sarungnya atau mungkin bajunya itu masih ada capnya di situ. Tapi bukan kan dilepaskan gitu. Itu enggak. Kayak orang beli motor itu kan ada plastiknya, atau beli mobil masih ada plastiknya. Itu pas plastiknya itu akan dibiarkan gitu sampai hilang dengan sendirinya, karena untuk mengasih tahu orang lain bahwa saya ini lo beli motor baru gitu, kasih tahu fa'ama binikmati rabbika fahadits dengan cara seperti itu. Ya mungkin ini salah satu adat yang tidak berlaku di Indonesia. Kalau kita seperti itu akan dianggap kampungan, norak dan lain sebagainya mungkin ya itu. Aduh, unik juga ya ternyata. Imersnya masih ada. Tapi masyarakat Tarim nggak semua beli baju berarti ya, maksudnya nggak menjadi satu keharusan membeli baju baru, sarung baru.
Itu kurang tahu itu. Tapi rata-rata baju baru semua sih. Untuk baju baru tetap untuk Idul Fitri, untuk di hari Jumat yang dibilang itu adalah hari raya kita orang Muslim, itu sangat berbeda sekali dengan sambutan masyarakat sana dengan masyarakat sini, itu sangat berbeda sekali. Dalam contoh, semisal ketika mungkin di hari lain makan di matam, khusus hari Jumat mesti mereka ngajak keluarganya untuk makan di matam, makan yang enak lah. Ya kita dianggap sendiri kalau hari lain makannya pakai ikan, tapi di hari Jumat khusus kita makan pakai ayam misal juga, bahkan bukan hanya kitanya, seperti kata Mas Fuad tadi, kita bisa belajar dari benda yang mati atau bisa belajar dari yang lain, tidak hanya Mas saya saja. Mereka pun ketika hari Jumat itu memperlakukan hewan peliharaannya dengan lebih mulia. Semisal kalau kayak orang punya kambing, ya itu kalau hari lain mungkin dibiarkan makan kertas atau makan apa. Cuma untuk hari Jumat pasti dibelikan rumput khusus memang untuk. Nah itu perlakuan mereka untuk memuliakan benar-benar Jumat itu sebagai hari raya. Apalagi pada hari raya memang makin lebih memuliakan lagi mereka. Cuma memang kita tidak bisa mengakses keluarga kita, nggak bisa sowan ke keluarganya siapa, itu nggak bisa kita akses. Kecuali tadi nanti untuk open house biasanya khusus istilahnya munsyidnya dari mulai munsyid Ba'alawi, munsyid Haddad itu langsung istilahnya terbuka, itu langsungan. Tapi untuk sowan ke satu rumah ke rumah lain itu kayak nggak ada, itu bisa dibilang seperti itu. Terus ini, yang tadi kan kalau pas ngaji Quran, tadarusan itu kan jadi 2 orang, yang satu mendengarkan, yang satu ngaji. Itu tuh biasanya berapa khatam dalam 1 bulan? Berapa kali khatam dalam 1 bulan? Berarti Mas Ali juga punya temannya gitu yang menjadi pamiknya. Kalau itu saya nggak ngikutin. Itu biasanya orang-orang yang memang sudah ada di masjid itu sendiri, ya yang punya tradisi seperti itu. Kalau tradisi yang selain Ramadan sendiri, itu di Masjid Segaf, itu bila nador itu setiap habis sholat maghrib itu seminggu sekali hatam. Ya, seminggu sekali hatam di Masjid Segaf, itu habis maghrib itu pasti ada khataman untuk Quran, seminggu sekali hatam. Kalau untuk di Ramadan saya enggak bisa, kurang tahu untuk masalah khatamannya berapa kali untuk kalau yang mudarosah tadi berapa kali khataman saya sendiri kurang tahu. Mungkin Mas Fuad bisa menerangkan. Ya biasanya di sana itu ya untuk tadarus Quran ya dalam satu Ramadan itu biasanya minimal ya 3 sampai 4 kali khatam lah minimal. Kalau kita melihat masjid-masjid yang tadi seperti Masjid Segaf itu pastinya lebih dari itu, karena emang mereka sangat ketat dalam tradisi atau merawat tradisi khatam Quran, karena pastinya mereka tiap hari baca Quran, tiap ba'da sholat itu pasti tadarus Quran. Tidak hanya kita tadarus Quran adalah ba'da isya ya, ba'da tarawih, tapi di sana tradisi tadarus Quran itu dilaksanakan pasca sholat fardu, dan itu keliling terus. Pastinya kalau kita melihat seperti itu pasti khataman Quran itu bisa lebih dari 4 kali gitu, minimal ya 3 sampai 4 kali gitu.